Afifah 3 halaman nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul Tahapan Pengembangan Karir Individu. Yang beranggotakan Afifah Satrianis, saya sendiri Bubarias Tatasaray, Efran Irvin Siregar, dan Irza Rahmayanti Aulia. Pada slide pertama yaitu ada karir. Karir adalah sebuah proses menuju ke suatu pengalaman yang lebih besar lagi bagi kehidupan seseorang. Karir adalah kemajuan seseorang dalam suatu lapangan kerja yang diperolehnya, kegemaran seseorang dalam suatu bidang, dan juga beberapa rangkaian pekerjaan yang berhubungan satu sama lain tidak sedemikian erat. Suatu karir juga mengandung arti adanya peningkatan yang menyangkut kenaikan kesejahteraan, perbaikan kondisi kerja, perbaikan jaminan keselamatan kerja, kelonggaran dalam sistem pengawasan, pemberian wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afifah. Selanjutnya, tahapan pengembangan karir. Tahapan pengembangan karir ialah cara untuk mengkategorikan di mana kamu berada di dalam kehidupan profesional kamu. Tahap exploration pada usia 21 sampai 25 tahun. Exploration ialah tahapan pengembangan karir sebelum mendapatkan pekerjaan tetap. Mereka yang berada di tahap ini mungkin sedang menyelesaikan gelar pendidikan sarjana ataupun pasca sarjana. Dan yang ketiga yaitu tahap establishment pada usia 25 tahun sampai 35 tahun. Tahapan ini yaitu tahapan pengembangan karir termasuk pencarian pekerjaan awal, melamar pekerjaan, dan menerima posisi jangka panjang pertama kali. Selanjutnya aja. Selanjutnya tahap mid career, yaitu pada usia 35 sampai 45 tahun. Pada tahapan pengembangan karir ini dicirikan oleh stabilitas dan kemajuan karir atau transisi ke profesi bidang baru. Dan yang kelima yaitu tahap late career pada usia 45 tahun sampai 55 tahun. Pada tahapan perkembangan karir ini akan memilih untuk mengajar orang lain untuk menjadi seseorang penerus. Dan yang terakhir ada tahap decline pada usia 55 tahun sampai 65 tahun. Pada tahapan pengembangan karir ini, kamu akan bersiap untuk pensiun. Selanjutnya dilanjutkan oleh Irza. Dari Rifan menjelaskan bahwa kebutuhan dan ekspektasi individu berubah melalui tahap-tahapan berikut. Yang pertama, tahap awal atau tahap pembentukan, di mana merupakan tahap penekanan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpenuhinya kebutuhan pada tahun-tahun awal pekerjaannya. 2. Tahap lanjut, di mana tahap lanjut itu ialah tahap pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang namun lebih menantik berkat pada pencapaian harga diri dan kebebasan. 3. Tahap mempertahankan, di mana tahapan ini individu mempertahankan pencapaian keuntungan atau manfaat yang telah diraihnya sebagai hasil pekerjaan di masa lalu. Individu telah merasa terpuaskan baik secara psikologis maupun finansial. Dan yang keempat, ada tahapan pensiun, di mana pada tahapan ini individu menyelesaikan suatu karirnya dan ia akan berpindah pada karir yang lain, dan individu memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aktualisasi diri dan sebelumnya tidak dapat dilakukan. Selanjutnya tahapan perkembangan diri menurut Priangga. Yang pertama ada tahap pertumbuhan. Tahap ini berjalan dari lahir sampai dengan usia 14 tahun.
Individu mengembangkan konsep diri dengan mengidentifikasi diri dan berinteraksi dengan orang lain seperti keluarga, teman, gurunya, dan lain-lain. Tahap yang kedua ada tahap penjelajahan. Tahap ini dimulai dari usia 15 tahun sampai dengan 24 tahun. Tahap ini menjelajahi berbagai alternatif kedudukan, berusaha mencocokkan alternatif tersebut dengan minat dan kemampuan. Tahapan yang ketiga ada tahapan penetapan tujuan. Usia dari usia dari 24 tahun sampai dengan 44 tahun, gantung dari kehidupan kerja terdiri dari yang pertama itu ada sub tahap percobaan, yang mana pada tahap ini dari usia 25 sampai 30 tahun. Tahap ini menentukan apakah bidang pilihannya cocok. Jika tidak, maka individu akan mengubahnya. Yang kedua ada sub tahap pemantapan, dimulai dari usia 30 sampai dengan 40 tahun, yang mana kedudukan di perusahaan ditetapkan dan perencanaan karir lebih eksplisit dijalankan. Yang ketiga ada sub tahap krisis pertengahan karir. Tahap ini membuat penilaian baru yang besar atas kemajuan individu tersebut sehubungan dengan ambisi dan tujuan awal karir. Yang keempat ada tahap pemeliharaan. Tahap ini dimulai dari usia 45 tahun sampai dengan 60 tahun, yaitu menciptakan suatu tempat di dalam dunia kerja, dan kebanyakan usaha sekarang diarahkan pada memelihara tempat tersebut. Dan yang terakhir, tahap kemerosotan. Seorang individu yang menghadapi prospek harus menerima berkurangnya level kekuasaan dan bertanggung jawab. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian terima kasih. Begitulah presentasi dari hasil dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.